Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Afrilia Putri dengan NIM 55532300029 dan rekan saya Salma dengan NIM 55532300077. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasar valuta asing. Valuta asing atau falas merujuk pada mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi lintas negara. Dalam kehidupan modern yang serba terhubung seperti sekarang, hubungan dagang dan keuangan antar negara menjadi sangat intens. Produk dari Jepang bisa dijual di Indonesia atau perusahaan Amerika berinvestasi di Thailand. Semua aktivitas itu memerlukan alat pembayaran yang sah di masing-masing negara, yaitu valuta asing. Dengan demikian, pasar valuta asing hadir sebagai fondasi utama untuk memfasilitasi semua transaksi tersebut. Tanpa keberadaan pasar falas, perdagangan internasional dan investasi global tidak akan berjalan lancar. Pengertian pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah tempat berlangsungnya proses jual beli mata uang asing. Uniknya, pasar ini tidak memiliki lokasi fisik tertentu seperti pasar saham. Ia bersifat desentralisasi dan beroperasi secara global melalui jaringan elektronik. Dalam pasar ini, berbagai pelaku mulai dari bank sentral, bank komersial, perusahaan ekspor-impor, hingga trader individu saling bertransaksi dan menentukan nilai tukar mata uang berdasarkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, terdapat fungsi dari pasar valuta asing. Fungsi yang pertama yaitu menyediakan mekanisme pertukaran mata uang antar negara sehingga memudahkan perdagangan dan perjalanan internasional. Yang kedua, menentukan nilai tukar atau exchange rate antara dua mata uang berdasarkan dinamika pasar. Yang ketiga, memfasilitasi lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar, terutama bagi perusahaan multinasional. Yang keempat, menjadi sarana spekulasi di mana para trader memanfaatkan perubahan nilai tukar untuk memperoleh keuntungan. Lalu ada mekanisme kerja pasar falas. Pasar falas bekerja berdasarkan dua sistem nilai tukar dan tiga jenis transaksi utama. Untuk sistem nilai tukar yang pertama ada floating atau mengambang bebas. Nilai tukar ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. Lalu yang kedua ada fix atau tetap. Nilai tukar ditetapkan dan dikendalikan oleh otoritas moneter, misalnya bank sentral. Lalu untuk jenis transaksi utama yang pertama ialah spot, transaksi jual beli mata uang yang diselesaikan segera atau umumnya itu 2 hari kerja. Lalu yang kedua ada forward, transaksi yang disepakati sekarang tetapi diselesaikan di masa depan, berguna untuk lindung nilai. Dan yang ketiga ada swap, kombinasi dua transaksi yaitu membeli dan menjual mata uang yang berbeda dengan 2 tanggal berbeda. Pasar ini beroperasi 24 jam sehari dan 5 hari seminggu, mengikuti zona waktu pusat-pusat keuangan dunia seperti London, New York, Tokyo, dan juga Sydney. Terdapat 5 pelaku pasar falas. Untuk yang pertama ada bank sentral, menjaga kestabilan kurs dan intervensi saat diperlukan. Yang kedua bank komersial, melayani transaksi nasabah dan menjadi pemain utama pasar. Ketiga perusahaan multinasional, melakukan transaksi ekspor impor, pembayaran utang, dan hedging. Keempat broker dan dealer, menyediakan layanan akses pasar untuk nasabah termasuk trader individu. Kelima trader individu, pelaku retail yang membeli atau menjual mata uang untuk meraih profit dari fluktuasi kurs. Jenis-jenis kurs terbagi menjadi 3, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Untuk kurs jual sendiri adalah harga jual mata uang asing oleh bank kepada nasabah. Kurs ini berlaku saat kamu ingin membeli mata uang asing, misalnya untuk keperluan traveling ke luar negeri atau membayar invoice impor. Karena bank mengambil margin keuntungan, kurs jual biasanya lebih tinggi dari kurs beli. Kedua ada kurs beli. Sebaliknya, ini adalah harga beli mata uang asing oleh bank dari nasabah. Berlaku saat kamu ingin menukarkan uang asing ke rupiah, seperti menjual dolar hasil kiriman dari luar negeri. Kurs beli umumnya lebih rendah karena bank mencari selisih sebagai keuntungan. Yang ketiga ada kurs tengah. Kurs ini adalah rata-rata dari kurs jual dan kurs beli, dan sering digunakan untuk keperluan pembukuan, pelaporan keuangan, atau referensi oleh instansi resmi seperti Bank Indonesia. Kurs ini fluktuatif dan bisa berubah dalam hitungan detik tergantung pergerakan pasar global. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi nilai tukar.
Yang pertama, ada tingkat inflasi. Negara dengan inflasi tinggi umumnya memiliki mata uang yang melemah. Alasannya, daya beli turun sehingga investor kurang tertarik menyimpan aset dalam mata uang tersebut. Yang kedua, suku bunga. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, mata uang cenderung menguat karena investor global berlomba menanamkan dana untuk mendapatkan return lebih tinggi. Namun, ada batasannya, karena suku bunga terlalu tinggi bisa menekankan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada neraca perdagangan atau trade balance. Jika suatu negara lebih banyak mengekspor atau surplus, permintaan terhadap mata uang lokal meningkat karena pembeli asing harus menukarkan falas. Sebaliknya, jika defisit perdagangan bisa melemahkan mata uang. Lalu yang keempat ada stabilitas politik dan ekonomi. Negara yang stabil cenderung memiliki kurs mata uang yang lebih kuat karena dianggap aman oleh investor. Krisis politik, konflik, atau gejolak ekonomi bisa membuat nilai tukar anjlok. Yang kelima ada intervensi pemerintah atau bank sentral. Terkadang bank sentral secara aktif membeli atau menjual mata uang di pasar falas untuk menstabilkan nilai tukar. Ini disebut intervensi pasar dan sering dilakukan untuk mencegah gejolak yang merugikan ekonomi domestik. Resiko dalam pasar falas terbagi menjadi 3. Yang pertama, resiko nilai tukar atau exchange rate risk. Kurs bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Misalnya, perusahaan yang belum melakukan lindung nilai bisa rugi besar ketika nilai tukar tiba-tiba berbalik arah. Lalu yang kedua ada resiko likuiditas. Tidak semua mata uang mudah ditukar. Mata uang mayor seperti USD, Euro, Jepang Yen sangat liquid. Namun, mata uang dari negara berkembang bisa sulit dijual saat krisis, apalagi dalam jumlah besar. Yang ketiga, resiko negara atau country risk, terkait dengan kondisi politik, hukum, dan ekonomi suatu negara. Contohnya saat terjadi kudeta, perang, atau embargo, pasar falas bisa lumpuh atau terkena pembatasan perdagangan. Terdapat 7 mata uang dunia yang umumnya diperdagangkan, yaitu dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss franc, Australian dollar, Jepang yen, dan juga Canadian dollar. Peran pasar falas dalam ekonomi. Falas memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran arus ekonomi global. Fungsinya tidak sekedar menjadi tempat jual beli mata uang, melainkan juga sebagai penggerak utama sistem keuangan internasional. Salah satu kontribusi utamanya adalah mendukung kelancaran perdagangan antar negara. Dalam aktivitas ekspor dan impor, transaksi lintas negara tidak bisa lepas dari proses penukaran mata uang. Tanpa adanya pasar falas, kegiatan dagang internasional akan terkendala karena perbedaan mata uang yang digunakan oleh masing-masing negara. Selain itu, pasar falas juga menyediakan likuiditas yang sangat tinggi. Artinya, transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menunggu waktu lama. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis dan investor yang memerlukan fleksibilitas dalam mengelola keuangan lintas negara. Di sisi lain, stabilitas nilai tukar menjadi sangat penting bagi perekonomian. Pasar falas membantu menciptakan stabilitas tersebut melalui mekanisme pasar dan instrumen lindung nilai atau hedging yang mampu meredam fluktuasi berlebihan. Tak kalah penting, pasar falas juga berperan dalam menarik investasi asing. Negara yang memiliki sistem valuta asing yang terbuka, transparan, dan stabil akan lebih menarik di mata investor global. Mereka akan lebih yakin untuk menanamkan modal baik di sektor keuangan maupun sektor real, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan teknologi dalam forex. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia forex atau forex exchange, membuatnya lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses oleh siapa saja. Dulu, transaksi di pasar falas hanya dapat dilakukan oleh institusi besar seperti bank dan perusahaan multinasional. Namun kini, dengan hadirnya platform trading online seperti MetaTrader, CTrader, dan berbagai aplikasi broker lokal, siapapun bisa melakukan trading hanya dengan ponsel dan koneksi internet. Lebih jauh lagi, munculnya automated trading atau perdagangan otomatis, memungkinkan transaksi dijalankan oleh robot atau algoritma yang telah diprogram. Sistem ini bekerja berdasarkan sinyal dan parameter tertentu, sehingga mampu mengurangi pengaruh emosi manusia dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kecerdasan buatan AI kini juga mulai digunakan dalam dunia forex. AI membantu menganalisis data pasar dalam skala besar, memprediksi tren, serta merancang strategi yang lebih akurat dan efisien. Berkat kemajuan ini, dunia trading kini tidak lagi eksklusif bagi kalangan profesional. Masyarakat umum pun bisa ikut terlibat, bahkan mulai belajar tanpa risiko melalui akun demo yang disediakan oleh broker. Inilah yang membuat pasar forex semakin inklusif, memberikan peluang edukasi dan profit bagi lebih banyak orang di seluruh dunia. Pasar valuta asing atau falas beroperasi melalui alur yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi, dimulai dari kebutuhan pertukaran mata uang oleh perusahaan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan di Indonesia perlu membeli rupiah dengan yen Jepang untuk membayar impor, mereka akan menghubungi bank lokal sebagai langkah pertama. Bank lokal ini kemudian bertindak sebagai perantara yang menghubungkan perusahaan dengan pasar falas yang lebih luas. Jika bank lokal tidak memiliki cukup likuiditas dalam yen, mereka akan beralih ke broker falas atau bank besar yang memiliki cadangan mata uang asing lebih banyak.
Bank besar dan broker ini bertransaksi di pasar antarbank, di mana mata uang diperdagangkan dalam volume besar dan nilai tukar ditentukan. Setelah transaksi di pasar antarbank selesai, dana yang telah ditukar akan dikirimkan kembali melalui bank lokal hingga akhirnya sampai ke perusahaan yang membutuhkan. Di sisi lain, jika ada perusahaan lain yang ingin menukar rupiah dengan yen, alur yang sama terjadi, tetapi dengan arah yang berlawanan. Selain itu, bursa efek juga berperan tidak langsung dalam pasar falas melalui aliran investasi asing yang memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Secara keseluruhan, pasar falas bekerja seperti jaringan yang menghubungkan berbagai lapisan pelaku ekonomi dari perusahaan kecil hingga bank internasional, memastikan kelancaran pertukaran mata uang untuk mendukung aktivitas bisnis global. Transaksi ini terjadi secara terdesentralisasi tanpa pusat fisik, mengandalkan jaringan elektronik dan telekomunikasi yang menghubungkan pelaku pasar di seluruh dunia. Faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran falas. Yang pertama, posisi balance of payment atau BOP atau neraca pembayaran, yaitu catatan seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara berupa ekspor-impor, investasi, dan transfer. Jika BOP surplus atau ekspor lebih dari impor, permintaan falas turun karena banyak devisa masuk dan mata uang domestik menguat. Jika BOP defisit atau impor lebih dari ekspor, permintaan falas naik untuk bayar impor dan mata uang domestik melemah. Contoh, Indonesia defisit BOP saat impor minyak besar-besaran, meningkatkan permintaan USD. Yang kedua yaitu tingkat inflasi, yaitu kenaikan harga barang atau jasa dalam negeri. Jika inflasi tinggi, daya beli mata uang turun dan nilai tukar melemah. Misalnya, 16.000 per USD jadi 17.000 per USD. Yang kedua, inflasi rendah, mata uang lebih stabil atau kuat. Contohnya, Turki mengalami pelemahan lira akibat inflasi lebih dari 80% tahun 2022. Yang ketiga, tingkat bunga, yaitu suku bunga yang ditetapkan bank sentral. Jika bunga naik, menarik investor asing, deposito atau obligasi. Permintaan mata uang domestik naik, nilai tukar menguat. Jika bunga turun, modal mengalir keluar dan mata uang melemah. Contohnya, The Fed menaikkan suku bunga, USD menguat secara global tahun 2023. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan bank sentral, yaitu intervensi melalui kebijakan fiskal atau moneter. Pengaruh intervensi langsung, bank sentral jual atau beli falas untuk stabilisasi kurs. Misal, BI jual USD saat rupiah melemah. Pengaruh kebijakan moneter, QE atau quantitative easing bisa melemahkan mata uang. Contoh, Jepang intervensi jual USD untuk hentikan pelemahan yen tahun 2022. Yang kelima, ekspektasi masyarakat, yaitu prediksi pelaku pasar terhadap nilai tukar masa depan. Pengaruh ekspektasi apresiasi, yaitu spekulan beli mata uang domestik dan nilai tukar naik. Ekspektasi depresiasi, masyarakat buru-buru beli falas dan nilai tukar turun. Contoh, isu resesi AS 2023 membuat ekspektasi USD turun dan investor beralih ke emas. Selanjutnya, kondisi politik negara, yaitu stabilitas pemerintahan, kebijakan, dan keamanan. Pengaruh politik stabil, menarik investasi asing, dan mata uang menguat. Politik kacau, misal kudeta atau korupsi, modal akan kabur dan mata uang anjlok. Contoh, pound Inggris melemah saat krisis politik Brexit tahun 2016 sampai 2019. Yang ketujuh, kondisi perekonomian internasional, yaitu situasi ekonomi global, resesi, perang, harga komoditas. Pengaruh resesi global, permintaan ekspor turun, mata uang negara pengekspor melemah. Pengaruh harga komoditas naik, misal minyak, mata uang negara pengekspor komoditas seperti AUD atau RUB menguat. Mulanya, pasar valuta asing atau falas merupakan pasar global terdesentralisasi yang berperan vital dalam memfasilitasi transaksi keuangan dan perdagangan internasional. Melalui mekanisme pertukaran mata uang, pasar falas tidak hanya menentukan nilai tukar, tetapi juga menyediakan instrumen untuk hedging dan spekulasi. Pelaku utamanya mencakup bank sentral, bank komersial, perusahaan multinasional, hingga trader individu dengan transaksi utama seperti spot, forward, dan swap. Nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, hingga stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi seperti platform trading online atau AI telah membuat pasar falas lebih mudah diakses dan efisien. Namun, resiko seperti fluktuasi kurs, likuiditas, dan ketidakstabilan politik tetap menjadi tantangan. Secara keseluruhan, pasar falas berperan sebagai tulang punggung ekonomi global, mendukung perdagangan internasional, menarik investasi asing, dan menjaga stabilitas ekonomi. Untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi risiko, pelaku bisnis dan investor perlu memahami dinamika pasar serta memanfaatkan instrumen yang tersedia. Sementara pemerintah harus menjaga stabilitas makroekonomi dan transparansi kebijakan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.